Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Yuliana Permatasari. Saya di sini akan merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya dengan Intan Rizky Nur Alfiani yang berjudul Prevalensi Gizi Kurang Balita di Indonesia. Abstrak, kurang gizi pada balita merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi pada anak yang telah berlangsung lama. Bahkan kekurangan gizi ini dapat terjadi ketika bayi atau bahkan masih berada di dalam kandungan. Kurang gizi mempunyai peran tidak hanya terhadap bertambahnya angka kesakitan dan kematian, juga memiliki gangguan aspek psikososial dan intelektual. Maka dari hal itu harus menjadi perhatian utama yang tidak boleh disepelekan. Anak dikatakan gizi buruk jika hasil pengukuran indikator berat badan atau tinggi badan untuk status gizinya kurang dari 70%. Kata kunci prevalensi gizi kurang pada balita. Yang kedua, pendahuluan. Stunting merupakan kondisi di mana balita mengalami kurang gizi yang besar atau kronis. Kurangnya gizi kronis itu jika dikaitkan dengan kesenjangan ekonomi. Di masa kecil, seseorang dapat menyebabkan risiko mengalami stunting 2,5 kali di masa pertumbuhan atau masa yang akan datang. Kondisi pada anak yang mengalami stunting yang tidak tercukupi kebutuhan pangan dan vitamin dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara berat badan dengan tinggi badan atau sering disebut dengan wasting. Jika ini segera dilakukan penanganan, ini dapat menyebabkan terganggunya fungsi imunitas kekebalan tubuh yang bisa menyebabkan tingkat keparahan dan kerentanan terhadap penyakit menular dan akhirnya menyebabkan peningkatan resiko kematian. Keadaan gizi kurang di Indonesia itu ditandai dengan adanya berat badan yang berkurang menurut umur anak, sehingga kekurangan makan atau karena anak itu tersebut pendek diakibatkan karena anak yang mengalami gizi kurang, sehingga itu menyebabkan salah satu faktor penyebab kematian anak dan secara jangka panjang akan berdampak terjadinya gangguan gizi pada balita, tumbuh menjadi lebih pendek dari anak seusianya. Kementerian Kesehatan yang telah menciptakan sebuah indeks yang dapat merefleksikan status kesehatan atau suatu kabupaten kota sejak pelaksanaan Riskesdas pada tahun 2007. Yang ketiga, ada metode penelitian. Metode penelitian itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain phenomenological research yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, yang dimana penelitian merupakan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya, yang dimana di sini mendeskripsikan tentang status gizi di Indonesia, terutama pada anak balita dan anak yang sekarang menjadi permasalahan di antara kurang gizi, baik itu gizi buruk maupun stunting. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia pada tahun 2017 memiliki prevalensi stunting pada bayi dengan pembagian dua kategori, yaitu pendek dengan angka 19,8% dan sangat pendek 9,8%. Sekian, terima kasih. Hasil dan pembahasan. Kondisi yang mencerminkan keadaan pertumbuhan balita adalah dengan adanya kekurangan gizi pada anak balita diukur berdasarkan berat badan anak dan tinggi badan anak yang dikaitkan dengan umur, seperti indeks berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, dan berat badan berdasarkan tinggi badan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia tahun 2007 dan Riskesdas 2013, status gizi pada anak balita di Indonesia cenderung menunjukkan peningkatan kecuali persentase stunting. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, sebesar 18,4% presentasi prevalensi gizi kurang pada balita tahun 2007 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 19,9%. Pola tersebut tidak jauh berbeda dengan presentasi stunting. Presentasi stunting tahun 2007 sebesar 36,8% dan tahun 2013 meningkat menjadi 37,2%. Pada tahun 2007, presentasi wasting pada anak balita dari 13,6% menurun pada tahun 2013 menjadi 12,1%. Walaupun beberapa angka kurang gizi pada anak balita menunjukkan penurunan, namun angka tersebut masih di atas standar permasalahan gizi masyarakat. Stunting lebih 20% dan wasting di atas 5%. Intervensi pemerintah dalam penanggulangan stunting. Intervensi yang dilakukan pemerintah dikelompokkan menjadi dua, yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik.
intervensi spesifik yang diberikan oleh pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan sasaran program. Yang pertama, melalui perlindungan ibu hamil, kemudian sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 6 bulan. Yang ketiga, sasaran anak usia 7 sampai 23 bulan. Disparitas dan inequity masalah indeks komposit kurang gizi di Indonesia. Suatu keadaan di mana seorang mengalami masalah kurang gizi ketiganya, underweight, stunting, dan wasting, dapat disebut dengan indeks komposit kurang gizi atau composite index of anthropometry failure. Akar masalah dari kurang gizi tersebut adalah faktor ekonomi. Untuk kesimpulan, anak balita kurang gizi pada tahun 2017 untuk underweight sebesar 19,6%, stunting 37,2%, dan wasting 12,1%, dan yang mengalami underweight, stunting, dan wasting sebesar 2,5%. Secara disparitas, maka semakin baik status ekonomi keluarga, semakin rendah proporsi balita yang kurang gizi. Anak balita yang tinggal di pedesaan mempunyai presentasi indeks kurang gizi lebih tinggi dibandingkan tinggal di perkotaan. Berdasarkan provinsi, maka rata-rata indeks kurang gizi di Indonesia sebesar 2,5% dengan presentasi tertinggi di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin rendah presentasi indeks kurang gizi pada anak balita. Kemudian untuk saran dalam penanggulangan dan pencegahan anak balita kurang gizi, sebaiknya lebih diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi yang tidak mampu dan tinggal di pedesaan, tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah, dan anak balita umur 3-5 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.